Selamat pagi, Yud. Selamat pagi, Yud. Share screen ya. Ini sudah kelihatan. Ya, sudah, Yud. Oke, terima kasih Opa. Jadi kita mau mulai, kita punya renungan dari kutipan ini ya. Apakah kita boleh minta apakah Bapak boleh baca? Halo Papa Nicipete. Apakah boleh baca? Dari sejak awal pertentangan besar di surga sudah menjadi tujuan setan untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini. Menipu manusia, dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Oke, thank you, Pak. Jadi kita dapat di sini kalau setan itu adalah tujuan awalnya adalah overthrow the law of God, dan itu dia bawa terus sampai ke bumi, di surga maupun di bumi. Selanjutnya kita baca ya karena rada banyak. Jadi kita buka di John 8 ayat 44, di situ dikatakan Father the devil atau iblis, dia adalah pembunuh dari sejak awalnya dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan dia tidak berdiam dalam kebenaran, dan kalau iblis berbohong, berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, karena iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Dan di sini kita dapat juga karakter setan, yaitu dia pembunuh dan pendusta, kan? Lalu kita lihat lagi the beginning. Begini, yaitu di Genesis. Di situ setan katakan kepada wanita, kan, melalui serpent dia bilang, you shall not surely die, atau kamu sesungguhnya tidak akan benar-benar mati, tapi matamu akan terbuka, kamu akan seperti gods, tahu yang good and evil. Jadi sesuai dengan yang kita pelajari, manusia yang
tadinya hanya tahu good, tapi setan mau kasih masuk yang evil kan. Ini additional yang setan mau tawarkan dengan alasan bahwa mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi seperti Allah. Oke, lalu kita mau baca di sini kutipan GC. Melalui spiritisme, setan kelihatannya menjadi seperti pemberi berkat kepada umat manusia dengan dia menyembuhkan penyakit-penyakit dan mengaku memberikan suatu sistem kepercayaan agama yang baru dan yang lebih tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan dia juga bekerja sebagai perusak. Jadi kalau kita sudah tahu dia punya karakter itu pembohong dan pembunuh kan, jadi pasti semua yang setan lakukan itu tujuannya untuk menyingkirkan hukum Tuhan tadi, dan juga dia mau bunuh dan dia mau tipu semuanya kan, karena di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan di sini dikatakan melalui spiritisme dia seolah kelihatannya baik, seperti dia memberikan berkat dan menyembuhkan penyakit. Dan kalau kita baca di Pronombuat juga, spiritualisme itu adalah pembohong, dusta kan, seperti karakter setan yang adalah liar, dan fondasinya itu terletak pada kebohongan asli yang pertama, the great original lie, yaitu thou shalt not surely die, atau kamu tidak akan benar-benar mati, yang setan katakan di beginning tadi kepada Hawa. Jadi spiritualisme mulai di Taman Eden kan. Dan di Controversy saya mau baca juga. Jadi ini masih bicara tentang setan. While appearing to the children of men, saat dia tampak pada manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka, great physician who can heal all their maladies. Waktu kelihatannya dia tampak sebagai sebenarnya ia sedang mendatangkan penyakit dan bencana. Sampai kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Dan sekarang pun dikatakan dia bekerja dalam kecelakaan dan bencana, baik di darat maupun di laut, musibah, kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan bumi yang ganas, angin ribut, banjir, semua bencana itu, setan sedang menjalankan kuasanya. Dia mau sapu bersih tuayan yang sudah matang, sehingga kelaparan dan kesusahan pun mengikuti menyusul gitu. Dia akan mencemari udara dengan deadly taint, dan banyak yang akan ribuan orang akan binasa karena wabah yang dihasilkan. Dan dikatakan
semua ini, these visitations, bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Dan kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Kalau semakin dikatakan semakin sering terjadi dan semakin berat, pasti dia punya grafik seperti ini kan. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Artinya pasti dia punya grafik terus naik kan. Ini grafiknya akan terus-menerus meningkat. Semua bencana dan kehancuran yang susul menyusul. Dan setelah itu, setelah setan melakukan ini, kita lihat lanjutannya lagi. Masih di Great Controversy, paragraf selanjutnya. Kemudian, penipu besar itu atau setan akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Tuhan itu adalah penyebab kejahatan-kejahatan ini kan. Mereka adalah penyebab semua bencana yang terjadi dan kelas atau golongan yang telah membangkitkan murka surga akan menuduhkan semua kesusahan yang terjadi di dunia itu dituduhkan kepada orang-orang yang menurut Tuhan itu sebagai penyebabnya. Dan dikatakan ini semua terjadi karena manusia sedang menentang Tuhan, karena pelanggaran Sabat hari Minggu, di mana dosa ini mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu, dengan demikian mereka yang mau menurut sahabat Tuhan yang benar hukum keempat dikatakan merusak penghormatan kepada hari Minggu. Dan mereka adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenanan ilahi dan kemakmuran duniawi. Jadi, karena ada golongan yang antara golongan yang satu akan menuduh golongan yang dua yang menurut Tuhan kan. Yang against God akan menuduh pointed semuanya ke golongan yang serve God. Karena ada mereka yang nggak mau pelihara hari Minggu karena mereka melanggar Sabat hari Minggu, mereka mencegah pemulihan dunia menjadi lebih baik. Karena masih ada mereka yang nggak mau pelihara hari Minggu ini katakan, makanya semua bencana-bencana ini nggak berakhir, nggak pulih-pulih, nggak selesai. Itu kan yang dikatakan di kutipan ini. Dikatakan yang sahabat keepers atau yang pelihara sahabat hari keempat adalah troublers. Troublers of the people, pembawa masalah kepada orang-orang di dunia.
sekarang kita mau lihat tentang Daniel seperti yang kemarin kita pelajari hari Sabat. Kita lihat dari Patriarchs and Prophets and Kings. Daniel dan teman-temannya, mereka telah diajari bahwa Tuhan akan meminta pertanggungan jawab mereka dan mereka tidak boleh mengecilkan atau melemahkan mereka punya kekuatan. Dan pendidikan yang mereka sudah pelajari itu menjadi preservation atau menjadi tameng saat mereka berada di tengah-tengah pengaruh yang tidak baik dari Babylon. Godaan yang terjadi di sekitar mereka itu sangat korup dan sangat luxurious, tapi mereka tetap tidak terkontaminasi. Nggak ada kuasa, nggak ada pengaruh yang dapat mempengaruhi mereka dari prinsip-prinsip yang mereka telah pelajari di awal kehidupan mereka dengan mempelajari firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi di sini kita lihat Daniel dan teman-temannya ada di antara lingkungan Babylon yang sangat korup, tetapi mereka bisa remain uncontaminated. Mereka bisa tetap tidak terkontaminasi karena dikatakan dari rumah, di kutipan ini ada di atasnya, tapi kita nggak masukkan. Dari rumah sama orang tuanya selalu diajarkan tentang prinsip-prinsip dalam mempelajari firman Tuhan yang mereka dapat dari firman Tuhan dan juga dengan mereka belajar tentang pekerjaan Tuhan. Dan sini karakter Daniel yang disajikan kepada dunia itu adalah contoh yang sangat menyolok tentang apa yang grace Bapa bisa buat dari manusia yang jatuh, manusia yang sudah jatuh dan sudah dirusak oleh dosa. Catatan kehidupannya yang mulia dan self-denying, hidup yang menyangkal, penuh penyangkalan diri adalah dorongan bagi kita semua. Dari sini kita dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan godaan dan dengan teguh dalam kasih karunia dan kelembutan bisa berdiri untuk yang benar walaupun berada di bawah cobaan yang paling berat seperti yang Daniel dan teman-temannya alami waktu mereka di Babylon. Dan mereka kemarin kita sudah baca juga, pelajari sama Uncle. Daniel itu through sanctification kan. Dan dia adalah contoh yang contoh mencolok dari apa yang grace Bapa bisa lakukan dari manusia seperti kita ini. Dan juga kutipannya tapi kita nggak masukkan di sini. Daniel dan teman-temannya juga adalah orang-orang biasa seperti kita yang lahir dengan NP dan kelemahan yang diturunkan, tapi karena mereka belajar firman Tuhan, mereka bisa
stand for the right, walaupun berada di bawah cobaan yang paling berat, dan mereka bisa nggak terkontaminasi walaupun mereka berada di lingkungan Babylon yang sangat jahat. Dan kita tahu nama Daniel dan teman-temannya diganti kan waktu mereka masuk ke Babylon. Nama mereka diganti untuk mewakili dewa-dewa Kasdim. Itu ada di Prophets and Kings juga ditulis. Dan tujuan dari raja mengganti namanya ini di sini dikatakan raja nggak memaksa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu untuk meninggalkan iman mereka demi penyembahan berhala. Tapi raja berharap untuk mewujudkannya secara gradually atau bertahap dengan memberikan mereka nama-nama penting mewakili dewa Kasdim. Dengan nama mereka diganti, dengan membawa mereka setiap hari ke dalam hubungan erat dengan adat istiadat penyembahan berhala yang terjadi di Babylon dan di bawah pengaruh ritual yang menggoda dari penyembahan orang-orang kafir. Raja berharap untuk mendorong mereka untuk meninggalkan agama bangsa mereka atau kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan supaya mereka bergabung bersatu dengan penyembahan orang Babel. Jadi kita bisa lihat di sini dunia melakukan, atau orang Raja Babel melakukan semuanya secara gradually dan kelihatannya nggak apa-apa karena mereka nggak ada pemaksaan untuk langsung suruh Daniel dan teman-temannya renounce dia punya iman kan, untuk nggak paksa mereka tinggalkan iman, tapi dengan lingkungan yang ada dan juga dengan nama yang diganti, dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka selama di Babylon, diharapkan orang-orang muda Ibrani ini, Daniel dan teman-temannya, dengan itu semua bisa bergabung dengan orang Babel dalam penyembahan berhala dan meninggalkan iman mereka yang lama atau kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi tadi kita sudah lihat bahwa mereka bisa remain uncontaminated. Dan di Daniel 1 ayat 8 juga, waktu mereka ditawarkan Kingsmith-nya, dikatakan Daniel sudah purposed in his heart, dia sudah berketetapan dalam hatinya bahwa dia nggak akan mengotori dirinya dengan makanan-makanan raja, dengan daging-daging maupun wine yang biasa diminum oleh raja. Dia nggak mau kotorkan dirinya dengan memasukkan yang evil kan. Karena dia sudah purpose atau menetapkan dirinya nggak mau kasih masuk yang tidak baik ke dalam dirinya. Okay. Dan waktu Sadrak, Mesak, Abednego juga
ada decree untuk sembah patung emas kan di Daniel 3. Tapi mereka bisa delivered. Kita baca di sini dengan pembebasan dari hamba-hambanya yang setia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan menyatakan bahwa dia berdiri bersama orang-orang yang tertindas dan menegur semua kuasa-kuasa dunia yang memberontak melawan otoritas surga. 3 orang Ibrani ini menyatakan kepada seluruh bangsa Babel iman yang mereka pegang dan siapa yang mereka sembah. Mereka mengandalkan Tuhan, dan di jam-jam pencobaan mereka ingat janji Tuhan. Firman Tuhan yang selalu mereka pelajari dari early life mereka, kan tadi dikatakan yang tertulis. Ada Yesaya 43 ayat 2 yang mereka pegang dan mereka ingat janji Tuhan. Waktu kamu lewat air, aku, Tuhan, akan bersama dengan kamu. Waktu kamu lewati sungai, mereka nggak akan meluap kepada kamu. Dan waktu kamu berjalan melalui api, kamu nggak akan terbakar dan nyala api tidak akan menyala di atasmu. Dan dengan cara yang luar biasa, iman mereka kepada firman yang hidup, kepada firman Tuhan, telah dihormati di hadapan semua orang. Dan melalui kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego waktu di fiery furnace untuk ambil keputusan lebih baik mati, kan? Lebih baik mati daripada harus sembah patung, mau ditawarkan kesempatan 2 kali pun waktu dipanggil menghadap raja, tetapi mereka tetap bilang tidak akan mau sembah. Melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan, Tuhan dimuliakan di seluruh bumi. Di Revelation 3 ayat 10, janji Tuhan yang kita bisa pegang juga dikatakan, kalau kamu menurut firman-Ku, kalau kamu simpan firman-Ku, aku juga akan melindungi kamu di jam-jam pencobaan yang akan datang kepada seluruh bumi dan yang akan mencobai mereka yang diam di atas bumi. Kita percaya Tuhan akan jaga kita, kan, umatnya, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan dan kita mau selalu menurut firman Tuhan dan semua yang Tuhan katakan. Pasti Tuhan akan melindungi kita dari apa yang terjadi di bumi. Dan kita mau baca di kutipan ini 6T 16.3, kita boleh minta Itin mau baca. Selamat pagi, Itin. Selamat pagi, Kak Yud. Oke, Itin boleh baca 6T. 6T 16.3.
Sekaranglah saatnya peringatan terakhir diberikan. Ada kekuatan khusus dalam penyajian kebenaran pada saat ini. Tapi berapa lama itu akan berlanjut? Hanya sebentar. Jika pernah ada krisis, itu sekarang. It is now. Wow. Thank you, Itin. Iya kakak, sama-sama. Sekarang adalah waktu untuk last warning itu diberikan. Dan ada kuasa khusus yang membuat kebenaran itu bisa disajikan di saat ini kan. Betul. Tapi dikatakan ini, tapi berapa lama itu akan berlanjut? Hanya sebentar. Artinya kita tahu sudah nggak ada lagi itu. Sudah nggak akan bisa di-present lagi. Fruitnya selalu ada, tapi nggak akan bisa di-present lagi ke kita kan. Betul. Dan dikatakan, kalau pernah ada krisis, itu adalah sekarang. Dan ini Mrs. White sudah tulis jauh dahulu, tapi kita tahu semua yang ditulis untuk kita sekarang kan. Iya kak. Dan Betul. dengan semua yang terjadi di keliling kita sekarang, apakah dunia benar-benar menyatakan bahwa diri dunia ini sedang krisis kan, itu di mana-mana orang Betul kak. sibuk dan pusing dengan semua yang terjadi, mereka kelihatan sangat kelabakan dan nggak tahu mau buat apa, penuh dengan ketakutan, pokoknya itu semua yang terjadi menunjukkan ini sedang emergensi untuk dunia kan. Sedang krisis. Dan kita mau lihat apa ini selanjutnya. Untuk dulu. Oh, ini kita mau kasih tunjuk ini. Itu ada bisa lihat ini. Belum dapat lihat. Halo Itin. Halo. Oh itu kak P1. Sorry. Ini dia. Ya, kita udah ada share di WA juga. Oke, ini ada tweet Donald J. Trump. Donald J. Trump siapa Itin? Itu Presiden Amerika. Betul kak? Ya, mantap. Betul. Ya. Dan ini ada dia punya tweet. Kita kemarin nggak sengaja lihat, terus kita buka. Coba Itin boleh baca apa yang Donald J. Trump ini tulis di Twitternya. Oh, kalau nggak salah itu yang dia tulis my great aunt. Dia mau Ini Itin baca coba. Sambil Itin coba translate ya. Sambil dibantu Cici dan juga yang lainnya juga. my great honor. It is my great honor. Itu ini adalah kehormatan besar ya kak. Untuk declare Sunday. Ya. Untuk menyatakan Sunday, hari Minggu. Baru March 5th, 15, Maret 5 as a national. Maret 5. Oh ya, itu enggak kenal. Oh, Maret 15 itu Kak, 15 teh. Pada 15 Maret, a national day of prayer. Hari nasional untuk berdoa, prayer.
We are a country. Country itu apa, Kak? Kita adalah sebuah negara. Kita adalah sebuah negara. Throughout our history, melalui sejarah kita, has looked, telah melihat to God, kepada Tuhan, untuk perlindungan and strength, kekuatan in times like this, kayak lagu. Dalam pada waktu seperti ini. Sudah, Kak. Yang kedua. Yang kedua lagi. No matter where you may be. Apa itu, Kak? Matter. Tidak masalah. Kayak Tidak peduli. Iya, tidak masalah di mana kamu berada. I encourage. Saya mendorong. Encourage itu mendorong, Kak. seperti itu. Nah, saya encourage you, kamu, to turn towards. Untuk berbalik ya, Kak, turn towards. Berbalik towards itu apa? Berbalik kepada prayer in an act of faith. Berdoa in act, apa itu, Kak? Di dalam tindakan iman. Di dalam tindakan iman, berdoa Dalam sebuah aksi iman. Together itu bersatu ya, Kak. Together, bersama-sama. We will, kita akan apa ketika cara baca itu, Kak? Easily prevail. Memenangkan. Kita akan memenangkan. Bersama. Sama-sama kita akan dengan mudah menang, gitu kan? Oh iya, Kak. Easily itu mudah. Terima kasih, Itin. Sama-sama, Kak. Baca dan teman-teman Itin sudah bantu. Iya, ada keluargaku di samping. Itin, kita mau tanya dulu. Sekarang tanggal berapa, Itin? Ini tanggal berapa, Kang? Oh, tanggal 15, Kak. Itu sampai lupa tanggal. Tanggal 15 hari ini dong berarti, Kak. Tanggal 15 hari Halo, Kak. Tahu kan nomor 2? Ya, Itin bisa dengar? Tadi kayak dapat cerita, Mar, nggak dapat dengar, putus-putus. Suara Iyut putus-putus. Iya. Putus. Ntar ya kita mau Suara Iyut nggak kedengeran deh. lanjut lagi ya. Nah, Itin. Nah, ini kita dapat bukunya tweet kemarin setelah Bible study, setelah selesai Sabat sermon. Jadi Itin, hari ini tanggal berapa di Indonesia? Tanggal 15 Maret. Hari Minggu. Sunday, March 15. Kalau di Amerika sekarang masih tanggal 14-an. Benar. Masih
14. Saturday 14. Saturday, Mondays. Dan ini kita nggak tahu kapan di screenshotnya, pokoknya isi tweetnya seperti inilah, karena kita nggak dapat dari Twitter juga. Dikatakan Sunday, March 15, 2020 ini di prayer kan? Betul Kak Ruth, National Day of Prayer. Dan Itin ada ingat lagu kan Itin? Apa Kak? Tadi putus-putus. Tadi Suara Kak sebab putus-putus. ingat lagu tuh. Oh iya, ingat lagu. Itin bagaimana sekarang? In times like this. Sekarang Ya. udah jelas. Halo. Kak Ruth. Nah, Itin bagaimana sekarang? Sudah lebih baik Kak. Oke. Nah. Tuh dibilang di tweetnya, Itin ada ingat lagu apa? In Time Like This. Ya, ini dong Kak yang di sini in times like this. Nah, kalau lagu yang kita tahu In Times Like This, You need a savior. nah dikatakan you need a savior kan? Ya. You need a savior. Apakah kelihatannya Trump juga tahu lagu itu, Itin? Karena dia bilang di saat-saat seperti ini kita butuh Tuhan untuk protection and strength. Iya kan? Betul. Kayak lagu ini you need a savior. Ya kan? Dan ini Twitternya do the emergency yang diakibatkan oleh coronavirus kan. Dan foto atau screenshotnya nggak berakhir sampai di sini kan, Itin yang Itin lihat di WA. Betul. Masih ada di bawahnya lagi. Ya. Wow. Coba Itin baca ini. Bahasa apa? Nah ini dia punya komentar Kak. Dia punya King ini XJ Daniel. PJ. Oh, VJ Daniel. Coba Itin baca captionnya gimana? I wish Indonesia can do. Saya merindukan Indonesia bisa do a day of prayer like also. Maksudnya kayak sama-sama juga ikut berdoa ya Kak di hari berdoain yang sudah ditetapkan di atas tadi oleh Donald Trump. Tuh Kak, begitu. Di captionnya ditulisnya, aku harap Indonesia juga bisa buat day of prayer kayak gitu lah. Seperti yang dibuat Amerika gitu kan. Iya. Terus dia bilang, bayangin kalau 6 agama dengan ritual yang berbeda-beda berdoa untuk satu tujuan yang sama. Berapa kuatnya doa gabungan kita. Pak Presiden Jokowi, yuk bikin hari doa nasional untuk perlindungan
buat negeri yang kita cintai ini hari doa nasional dari rumah masing-masing. Nah, itu bahasa Indonesia kan, Intin? Iya, bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ingat pelajaran di Trawas, di sini kan dibilang orang Indonesia yang namanya VJ Daniel ini bilang, bayangin kalau 6 agama atau agama yang berbeda-beda, tapi terus ritual yang berbeda, tapi berdoa untuk satu tujuan yang sama. Ya, Apakah ada ingat ini namanya apa? koeksis. Itu dia, itu masih ingat kan? Koeksis yang kita pelajari di Trawas maupun Sonder. Tuh kayak meeting waktu itu kan? Halo, apakah suara kita masih putus-putus? Punya Kak. Oke. Lanjut lagi ya. Dan ini dikatakan coba kalau Indonesia lakukan koeksis juga, dan waktu itu kita pelajari koeksis mulai dari Amerika juga kan. Coba kalau Indonesia buat koeksis juga walaupun kita beda-beda, tapi berdoa sama-sama buat tujuan yang sama gitu, kayak buat National Day of Prayer seperti Amerika kan. Dan Itin, kita mau tanya yang Itin tahu dari dulu sistem pemerintahan dan semuanya yang terjadi di Indonesia mirip nggak atau mirip nggak dengan Amerika? Halo Kak. Halo. Bagaimana Kak pertanyaan? Yang Itin tahu, Indonesia dia punya sistem pemerintahan atau kepemerintahan atau sistem ibu kota, semuanya mirip. Iya, sistem pemerintahannya mirip dengan Amerika atau enggak? Dia punya sistem pemerintahan. Tidak. Oke. Kita kasih tahu ya, kalau di Amerika kan ada apa? Kebebasan beragama, lalu di Amerika ada House, ada seperti kayak DPR, MPR, DPD, legislatif, yudikatif, eksekutif, seperti yang kayak ada di Indonesia kan. Pokoknya dari sistem pemerintahan Indonesia itu sama seperti Amerika kan. Dan kalau Amerika seperti ini, apakah nggak hanya Indonesia, dan kita tahu semuanya lama-lama akan ikut kan, dari National Sandelo. Pasti Indonesia dan seluruh negara lainnya pasti akan buat hal yang sama kan. Hanya saja Amerika akan mulai duluan. Dan itu ini yang kita realize lagi dari screenshot ini. Namanya Donald Trump siapa, Tin? Nama lengkapnya. Itu Donald John Trump. Donald John Trump. Terus yang di bawahnya ini ada namanya, yang komen namanya
VJ. Username-nya VJ Daniel kan. Ya. Yang ini hanya kita sharing, sekedar sharing saja ya. Yang kita realize dari sini kok bisa ya, kita sekarang lagi belajar Daniel dan Revelation kan. Iya Kak. Dan yang bicara maupun yang respon Daniel. yang kasih dia punya tweet itu John yang bukan John yang kita pelajari, yang bukan menulis buku Revelation. Dan Daniel yang komen, Daniel yang respon terhadap tweetnya Donald John Trump ini bukan Daniel yang kita pelajari. Oke. Ya, seperti itu. Dan itu Indonesia ya. Dan kita tahu semuanya pasti akan menuju ke Day of Prayer sampai akhirnya Global Day of Prayer. Kita mau baca, kita punya beberapa kutipan terakhir. Ini. Apakah kita boleh minta Ucok baca di Prophets and Kings? Besok Kak Yud. Ya, Ucok, silakan baca. Yang penting adalah pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pemuda Ibrani di dataran Dura. Di zaman kita ini banyak hamba Allah meskipun tidak bersalah akan diberikan untuk menderita penghinaan dan penganiayaan di tangan mereka yang diilhami oleh setan, dipenuhi dengan iri hati dan fanatikan agama. Terutama murka manusia akan dibangkitkan terhadap mereka yang menguduskan hari Sabat dari perintah keempat. Dan akhirnya sebuah dekrit universal akan mencela ini sebagai layak untuk dihukum mati. Oke, thank you Ucok. Di sini dikatakan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Sadrak Mesak Abednego dan Dura waktu mereka nggak mau sembah patung. Untuk kita di zaman kita sekarang akan banyak hamba Tuhan yang nggak bersalah, tapi mereka akan diizinkan untuk menderita penghinaan dan penganiayaan di tangan mereka yang di-inspired oleh setan, yang diinspirasikan oleh setan untuk menganiaya hamba Tuhan ini. Karena mereka nggak mau sembah hari Minggu tadi kan. Dan itu akan diberikan kepada mereka yang menguduskan hari Sabat dari hukum yang keempat, karena mereka nggak mau langgar hari Sabat dan mereka nggak mau sembah hari Minggu. Akhirnya akan ada universal decree yang akan membuat orang-orang yang menguduskan hari Sabat hukum keempat ini untuk dicari dan dikatakan mereka layak untuk dihukum mati kan, karena di kutipan yang tadi kita baca, mereka yang pelihara hari keempat ini, yang nggak pelihara hari Minggu, itu yang buat dunia nggak sembuh-sembuh kan, yang buat dunia semakin rusak, yang buat dunia nggak pulih, yang ada semakin hancur. Itu karena semuanya dituduhkan kepada kita kalau kita tetap mau setia pelihara hukum Tuhan.
Apakah ada Mary Bell? Ada Kak Yud. Apakah Mary Bell boleh baca? Terima kasih Ucok. Ya Kak Yud, sama-sama. Musim kesusahan di hadapan umat Allah akan menyuruhkan iman yang tidak akan goyah. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa dialah satu-satunya objek penyembahan mereka dan bahwa tidak ada pertimbangan bahkan kehidupan itu sendiri yang dapat mendorong mereka untuk membuat konsesi paling tidak untuk ibadat palsu. Bagi hati yang setia, perintah yang berdosa yang terbatas akan tenggelam dalam arti yang tidak penting di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan dipatuhi meskipun hasilnya adalah penjara atau pengasingan atau kematian. Oke. Thank you Mary Bell. Sama-sama Kak Yud. Dikatakan di sini waktu musim kesusahan itu akan menyerukan iman yang nggak akan goyah lagi, dan karena imannya sudah nggak akan goyah, seperti sudah firm seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego waktu mereka di Babylon, dan mereka sudah purpose in their heart kalau Tuhan adalah satu-satunya yang akan jadi objek penyembahan mereka, nggak ada yang lain. Dan kebenaran firman Tuhan akan dipatuhi, akan dituruti, karena iman sudah nggak lagi goyah, akan dipatuhi walaupun hasilnya harus dipenjara atau diasingkan atau bahkan kematian. Nah, ini kita baca ya. Seperti pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, demikian pula waktu periode penutupan sejarah bumi, Tuhan akan bekerja dengan hebat demi mereka yang mau berdiri teguh untuk yang benar. Tuhan yang berjalan dengan orang-orang Ibrani ini di tungku api, di dapur api, akan juga bersama-sama para pengikutnya dimanapun mereka berada. Kehadirannya akan tetap comfort and sustain di tengah-tengah time of trouble yang nggak pernah ada sebelumnya. Umat Tuhan yang terpilih akan tetap berdiri, tidak goyah. Setan dengan semua malaikat-malaikatnya dan penjahat-penjahatnya tidak akan bisa menghancurkan mereka yang paling lemah dari umat-umat Tuhan. Karena ada malaikat yang unggul, yang excel dalam kekuatan, akan melindungi mereka, dan demi mereka Jehovah akan menyatakan dirinya sebagai God of Gods yang bisa menyelamatkan sampai ke paling ujung yang seakan tidak mungkin atau yang sampai kelihatannya mustahil, tapi bisa menyelamatkan mereka yang mau
menaruh kepercayaannya kepada Dia. Jadi bagaimana di zaman kita sekarang yang dikatakan tadi, kalau ada krisis itu adalah sekarang kan, dan sekarang adalah dan kita sudah lihat semua tanda-tandanya seperti yang kemarin kita pelajari, kita ada di pestilence tahap nomor 1 kan, dan akan terus increase. Kita sudah lihat tadi semua masalah dan hal buruk yang terjadi menimpa dunia akan semakin sering terjadi, tapi tetap akan ada umat Tuhan yang akan berdiri dengan teguh untuk kebenaran dan mereka nggak akan goyah. Karena yang tadi kita sudah baca juga, yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel tidak goyah waktu mereka di Babylon adalah karena mereka dari early life-nya sudah ditanamkan prinsip-prinsip kebenaran kan, yang menjadi bekal atau tameng mereka saat mereka menghadapi lingkungan Babylon yang penuh korup. Ini kita mau baca di Proverbs and Kings 5:7-1 juga. Kalau di Christian Service, meskipun konflik itu nggak berhenti, nggak akan ada yang tertinggal untuk berjuang sendirian. Malaikat akan menolong dan menjaga mereka yang mau berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nggak pernah Tuhan kita akan mengkhianati satu orang pun yang dia mau taruh kepercayaannya di dalam Tuhan. Itu Tuhan nggak akan pernah hianati orang itu. Karena walaupun kita tahu, walaupun hanya satu orang pun yang mau selamat, Tuhan akan tetap turun ke dunia untuk selamatkan dan tetap mati di kayu salib, walaupun hanya satu orang yang mau terima. Sebagaimana anak-anaknya datang mendekat kepada dia untuk protection, untuk penjagaan dari yang jahat, dan dengan dalam belas kasihan dan kasihnya, dia akan mengangkat standar terhadap musuh. Kata Tuhan, jangan sentuh mereka, karena mereka adalah milikku. Aku telah mengukirnya, telah mengukir mereka yang put trust in me, yang sedang struggle, tapi mereka mau walk humbly. Jangan sentuh mereka, Tuhan. Karena aku sudah mengukir mereka di tangan, di telapak tangan. 2 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk melawan kebenaran. Tapi yang kita bisa lakukan hanya untuk kebenaran. Jadi tadi kan, kalaupun konsekuensinya harus dipenjara atau diasingkan atau harus mati, kalau pilihannya hanya untuk mau berdosa atau mau pilih mati, mau menyangkal kebenaran atau mati, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang kita bisa buat hanya berdiri untuk kebenaran. Kalau konsekuensinya harus mati, ya udah. Artinya, karena pilihannya karena kalau kita mau pilih untuk nggak melanggar, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau memang pilihannya harus masuk
lubang singa atau dapur api. Ya sudah, yang penting kebenaran. Yang penting kita tetap berdiri untuk kebenaran. Dan kita tahu, kita seumur hidup belajar hanya untuk bisa bilang itu kan. Lebih baik mati daripada melanggar. Waktu ada pedang di depan mata, semua yang kita pelajari bertahun-tahun, tujuannya hanya untuk berani bilang itu. Hanya waktu ada mau disodorkan vaksin, kamu mau divaksin atau enggak? Kalau enggak, berarti artinya kamu yang menyebabkan virus-virus ini tetap berkeliaran. Waktu jarum udah mau disodorkan untuk masuk ke kita punya tubuh, tapi kalau kita nggak mau, banyak konsekuensi yang menunggu, yang mau memusnahkan kita kan, seperti tadi yang kita sudah baca. Semua yang kita pelajari, intinya akan di-reveal waktu krisis itu. Dan sekarang semakin terlihat kan krisis itu akan semakin increase terus. Dan kenapa? Truth atau kebenaran ini kita bisa berbuat sesuatu hanya untuk mempertahankan kebenaran, bukan untuk melawan kebenaran. Di 3BC 1138 dikatakan, yang benar atau kebenaran itu lebih kuat daripada kesalahan. Dan kebenaran akan menang atas kesalahan. Walaupun harus mati, walaupun Sadrak, Mesak, Abednego dan dia harus masuk lubang singa dan masuk dapur api, kelihatannya mereka kalah karena mereka masuk lubang singa dan masuk dapur api. Tapi kita tahu mereka Tuhan delivered kan, tapi walaupun misalnya Tuhan nggak delivered pun, atau misalnya mereka jadi martir seperti Has Jerome dan yang lain-lain yang rela mati untuk kebenaran, walaupun mereka mati, apakah kebenaran tetap menang atas kesalahan? Karena walaupun dengan mereka berani mati untuk kebenaran, setan dikalahkan kan. Kepala ular sedang diinjak oleh kaki-kaki seperti apa itu yang ada ayatnya, kita lupa. Seperti ular, kepala ular yang diinjak oleh kaki. Dan ini ayat terakhir kita di John 3 ayat 21. Tapi barang siapa yang melakukan yang benar, yang dia lakukan kebenaran yang datang pada terang, dalam perlakuannya, kebenaran itu akan dimanifestasikan bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan itu. Jadi dari yang kita sudah pelajari selama ini dan dengan kondisi dunia yang ada di sekeliling kita sekarang, apakah kita mau tetap semakin serius belajar dan semakin erat mengandalkan Tuhan, belajar lebih dari biasanya dan mengandalkan Tuhan lebih dari biasanya? Enggak ada patokan kan yang kemarin kita sudah belajar. Kita harus belajar seperti nggak ada patokan sebelumnya, karena kita nggak pernah belajar seperti yang dahulu. Ini pembelajaran yang baru. Apakah kita mau isi
kita punya pikiran sekarang dengan firman Tuhan untuk jadi bekal kita waktu kita ada di posisi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang buat mereka bisa bertahan karena mereka pegang firman Tuhan terus mereka sudah pelajari dari kehidupan. Nah, renungan pagi kita saat ini, hari ini dapat menguatkan kita semua supaya kita siap terus menjalani hari di depan satu hari ini yang Tuhan sudah kasih, dan kita tahu semakin hari itu bukan semakin baik kondisinya, tapi pasti makin increase dia punya masalah-masalah yang terjadi kan. Jadi kita percaya umat Tuhan akan selalu kuat dan nggak akan pernah takut karena mereka berpegang terus kepada Tuhan yang sudah kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah tidak ada tambahan, kita mau serahkan ke Sounder ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.